Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hana Susanti Raja dengan NIM 23030101883. Di sini saya akan membahas dalam bentuk video ujian akhir semester dari mata kuliah Dasar-dasar Logika Filsafat Ilmu. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah analisis kasus yang berkaitan dengan administrasi publik. Jadi kasus yang saya angkat itu adalah permasalahan penyaluran bantuan sosial di pemerintah daerah, khususnya di Desa Keliha, yang sampai sekarang itu masih sering terjadi atau dirasakan langsung oleh sebagian masyarakat. Jadi melalui video ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah permasalahan publik itu dapat dianalisis secara runtut, masuk akal, dan sistematis hingga akhirnya dapat menemukan solusi yang tepat. Baik, yang pertama itu latar belakang dari masalah ini. Jadi bantuan sosial ini merupakan salah satu kebijakan publik yang sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi publik. Jadi program ini dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam konsep administrasi publik sendiri itu bantuan sosial ini seharusnya diberikan secara adil, tepat sasaran, dan transparan. Namun dalam praktiknya atau dalam lapangannya sendiri itu penyaluran bantuan sosial ini seringkali itu tidak terjadi sesuai dengan harapan. Jadi masih banyak masyarakat atau masih sebagian masyarakat yang mengeluh karena bantuan itu mereka tidak terima, padahal kondisi mereka sendiri itu tergolong yang sangat membutuhkan. Jadi permasalahan ini menunjukkan bahwa lemahnya dalam sistem administrasi dan tata kelola kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan solusi atau pemikiran yang logis dan sistematis agar permasalahan ini dapat dipahami, agar akar penyebabnya itu bukan hanya dilihat dari gejalanya saja. Selanjutnya analisis dalam kasus ini, yaitu kasus yang saya analisis itu terjadi di salah satu pemerintah daerah, khususnya di Desa Keliha. Jadi dalam permasalahan program bantuan sosial tunai ini itu ditemukan beberapa permasalahan yang cukup serius. Yang pertama itu terdapat masyarakat yang sebagian yang tergolong ekonominya kurang mampu, yang seharusnya menerima bantuan, namun namanya itu tidak tercantum dalam daftar penerima. Lalu yang kedua, itu ada penerima bantuan yang secara ekonominya mampu, namun mereka itu masih menerima bantuan sosial tersebut. Lalu yang ketiga itu ada di mana itu proses penyaluran bantuan itu sering terlambat dan informasinya itu tidak tersampaikan secara terbuka terhadap masyarakatnya sendiri. Jadi akibat terjadinya permasalahan ini yaitu muncul ketidakpuasan di masyarakat, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik antara masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Jadi hal ini tuh tentu bertentangan dengan tujuan utama dari kebijakan bantuan sosial ini. Selanjutnya kita akan membahas identifikasi terjadinya masalah ini. Dalam kerangka pemikiran logis dan sistematis, langkah awal dalam menemukan solusi atau problem solving itu adalah mengidentifikasi masalah secara objektif. Permasalahan pertama itu adalah data penerima bantuan yang tidak akurat, yang tidak diperbarui secara berkala. Jadi banyak data yang masih menggunakan data yang lama, sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Dan permasalahan yang kedua itu adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat desa atau kelurahan. Jadi akibatnya itu proses pendaftaran atau verifikasi dan penyaluran bantuan itu tidak berjalan secara adil, secara sinkron. Lalu permasalahan yang ketiga itu adalah minimnya transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat, di mana sebagian masyarakat itu tidak mengetahui kriteria penerima bantuan dan mekanisme pengaduan, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas analisis secara pemikiran logis dan sistematik. Jadi jika dianalisis secara logis, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial ini sering terjadi secara tiba-tiba. Jadi hal ini merupakan akibat dari data yang tidak valid dan proses verifikasi yang lemah. Jadi jika data awal sudah bermasalah, maka hasil akhir kebijakan juga tidak akan sesuai dengan tujuan. Secara sistematis, penyaluran bantuan sosial ini merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa tahapan. Jadi ketika salah satu tahapan itu tidak berjalan dengan baik, maka keseluruhan sistem itu akan terganggu. Oleh karena itu, permasalahan bantuan sosial yang tidak selesai secara parsial atau menyeluruh, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem administrasi publik. Selanjutnya, upaya problem solving atau solusi. Jadi berdasarkan permasalahan yang sudah saya bahas tadi, terdapat solusi yang dapat dilakukan, yaitu harus bersifat rasional, terstruktur, dan berkelanjutan. Jadi pemerintah daerah ini perlu memperbaiki sistem pendataan dengan memanfaatkan teknologi digital dan yang terintegrasi dengan data kependudukan. Jadi selain itu juga adapun proses verifikasi dan validasi data itu harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan aparat desa dan juga partisipasi masyarakat. Jadi transparansi informasi ini juga perlu ditingkatkan agar masyarakat itu memahami proses penyaluran bantuan sosial dan merasa dilibatkan dalam kebijakan publik ini. Jadi sebagai kesimpulan dari saya sendiri, permasalahan penyaluran bantuan sosial itu merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan analisis secara mendalam dan sistematis. Jadi sebagai kesimpulan dari saya sendiri itu permasalahan penyaluran bantuan sosial itu merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka pemikiran yang logis, kita dapat memahami bahwa masalah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan sistem administrasi publik. Demikian pemaparan analisis kasus yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman mengenai problem solving dengan pemikiran yang logis, sistematis dalam administrasi publik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. If you don't know